hal ini menghendaki kita untuk bisa lebih mengerti tentang karakteristik aliran turbulen, ya. Mungkin agak asing ya notasi-notasinya. Ya. Baik, saya mulai dengan awal dulu mengenai aliran turbulen, ya. Mungkin waktu simulasi sudah disampaikan ada aliran laminer, ada aliran turbulen, ya. Nah, saya ulangi lagi, begini. Aliran laminar. Jadi aliran itu sesungguhnya dia sebuah proses, sebuah fenomena di mana sebuah benda yang disebut dengan fluida itu berdeformasi secara terus-menerus, ya. Jadi apa? Aliran itu adalah deformasi fluida secara terus-menerus. Jadi perubahan bentuk itu terus-menerus. Itu yang disebut dengan aliran atau mengalir, ya. Jadi tidak seperti benda padat, ya. Kalau kita tekuk begitu, ya dia akan berubah bentuk tapi tidak terus-menerus, ya. Bisa difahami? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Nah, sekarang saya mau coba kasih gambaran tentang aliran, ya. Aliran tadi adalah, ya, benda diam, kemudian dia mengalir, ya, mengalir, ya, mengalir, ya. Tadi dikasih tekanan geser, dia mengalir, ya. Baik, ini mengalir ini berlapis-lapis, ya, seperti yang sering kita gambarkan, umpamanya dalam sebuah apa? Ada air, ya, ada dalam sebuah katakanlah permukaan, ya, permukaan, kemudian kita kasih geseran di atas, maka akan terjadi perubahan bentuk, ya, ada aliran, ya, ada aliran. Di mana aliran ini sedemikian rupa sehingga terbentuknya itu diakibatkan perubahan momentum dari lapisan ke lapisan. Ya, ini lapisan atas, lapisan bawahnya, lapisan bawahnya, lapisan bawahnya. Ya, ini benda yang di atas bergerak, ya, sehingga muncullah profil seperti ini. Nah, Anda bayangkan bahwa aliran ini bergerak berlapis-lapis, ya. Oke. Nah, untuk Reynolds number yang rendah, lapisan ini akan bergerak secara ideal, ya, karena masih tertahan oleh efek viskositas. Jadi pada ini sebagai akibat apa? Karena tadi sifat fluida yang disebut dengan viskositas itu adalah membuat kecenderungan fluida itu untuk enggan bergerak, ya. Nah, sehingga dia akan memberikan geseran-geseran yang maksimal, ya. Nah, kemarin kita sudah lihat efek viskositas ini dan inersia. Jadi RE ini sekali lagi adalah, saya selalu ulangi agar Anda tidak hafal rumus tapi ngerti konsepnya, itu adalah apa? Satu, viskositas menunjukkan dinamika, yaitu inersia, bagi, ya, friksi, dengan viskos, gaya viskos, atau gaya lembang dibanding dengan gaya geser, ya. Oke. Nah, pada suatu saat RE yang agak besar, ya, agak besar, ini lapisan ini sudah mulai berosilasi, ya. Tapi masih tidak memotong satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang memotong, kadang-kadang enggak, ya. Gitu. Ini osilasi. Ini disebut dengan aliran transisi. Meskipun sudah terlihat ideal, tapi memang sulit juga ini diprediksi karena setiap saat ini bentuk ketidakteraturan ini berubah-ubah, ya, bentuk osilasinya, ya. Nah, apabila kita besarkan lagi gaya inersianya, artinya Reynolds number diperbesar, ya, maka
mulai ketidakstabilan tadi akan menuju kepada ketidakteraturan, ya, akan lapisan itu akan memotong satu dengan yang lainnya, ya. Inilah yang disebut dengan aliran turbulen, ya. Ini kalau saya bergerak, ini adalah jarak ke sana, ya, jarak ke sana. Ini adalah X jarak, ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini adalah menggambarkan ini gerakan dari kiri ke kanan, ya. Nah, selain tadi lapisan tadi yang saling memotong satu dengan yang lainnya, kalau kita perhatikan di sebuah titik, ya, di sebuah titik, ya, katakanlah di titik sini, ya. Sorry. Di titik sini, ya, di titik sini, titik A gitu ya, transisi titik A, ya, titik A, di turbulen di titik A, ya. Nah, pada aliran laminar titik A ini kecepatan sesaatnya, baik magnitude ataupun arahnya itu tidak berubah. Apa? Tidak berubah menurut waktu, jadi selalu tetap, ya. Nah, pada aliran transisi, ya, kecepatan atau variabel aliran, tekanan, kecepatan, temperatur, dan seterusnya, pada titik A ini, dia akan berosilasi. Artinya setiap waktu bisa berubah, ya, secara agak teratur, ya, baik besar ataupun, ya. Nah, pada aliran turbulen, ya, variabel aliran kecepatan di titik A ini itu dia berubah secara cepat, ya, atau rapid, ya. Kalau bahasa Inggris itu membedakan antara rapid dengan fast, ya. Fast juga cepat, tapi rapid itu lebih cepat. Jadi kalau di dalam turbulen itu biasa diistilahkan bahwa gerakan turbulen itu yang disebut dengan rapid fluctuation. Jadi adalah fluktuasi yang sangat cepat. Jadi dia perubahan kecepatan di sebuah titik itu, ukurannya dalam milisecond itu berubah, baik arah dan kecepatannya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, saya admit dulu ya, sebentar ya. Ini saya sudah admit nih, ya. Emang nggak bisa saya klik-klik ini, ya. Bismantio, Muhammad Varian, ya. Bu Chandra, ini juga Bu Chandra nggak bisa masuk. Ini saya sudah admit di sini nih. Gimana koneksinya Bu Chandra? Atau Bu Chandra sih? Hah? Di luar bagus sinyalnya. Nah, Bu Chandra ini padahal dekat dengan saya di depan. Nggak usah pakai zoom aja, Bu. Oke. Ya, udah ya. Oke, yang lain nggak bisa masuk, anu aja. Nanti pakai recordingnya aja. Ya, pendek. Kita bisa lanjutkan ya. Pengertian dasar mengenai turbulen ya, mengenai aliran turbulen. Oke, saya harap tadi nggak ada ya. Tadi saya share screen. Yang tulisan saya tadi kok nggak muncul lagi. Kok nggak ada lagi?
Ya, Ya, terdengar Pak. Terdengar, Pak. nah, yang tadi ada yang capture nggak tadi screen-nya? Coba ditampilkan lagi. Ini buat mana? Udah minta nyalain dulu. Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Sampai tadi ada pertanyaan nggak mengenai pengertian aliran turbulen? Mungkin sedikit Pak, saya mau nanya mengenai turbulen. Ya, pertanyaannya, artinya ini tadi kan ada perubahan yang terus menerus. Artinya V itu berubah tiap waktu. Artinya buat memperhitungkan kaitannya dengan aliran turbulen nantinya bakal lebih rumit atau gimana Pak? Ya, gini. Kalau hidup Anda itu konstan aja terus, ya, artinya di zona nyaman terus, ya enggak. Itu kan enggak ada dinamika, ya enggak. Tapi kalau ini aliran turbulen ini seperti nyata nih, ya. Umpamanya kita bayangkan kaki kita tercelup pada aliran air. Katakanlah kita ada di sungai yang dangkal, gitu. Kita celupkan kaki kita berdiri di tengah sungai itu, kita tidak akan merasakan yang sama setiap saat, ya. Setiap saat kita akan merasakan arus yang berbeda-beda, ya enggak? Begitu juga hidup kita. Setiap saat hidup kita pasang surut, naik turun, ya enggak? Apalagi sekarang dalam suasana COVID seperti ini, suasana perasaan kita dakduk, ya enggak? Iya Pak. Terus, itu adalah satu situasi di mana perubahan itu dari waktu ke waktu itu berubah terus menerus, ya. Tidak pernah satu ketemu hal yang sama setiap saat, gitu, ya. Hanya saja turbulen ini bergerak berubah secara cepat, ya. Nah, ini berkaitan dengan benda, ya, benda yang bergerak. By nature adalah sama, ya. Semua adalah satu sunatullah di mana di dalam kehidupan setiap saat itu warnanya tidak sama, ya, gitu. Perasaan kita juga tidak sama, up and down, gitu, ya. Nah, Anda bayangkan bahwa apa yang dialami fluida di dalam alirannya itu pada setiap titik itu berubah setiap saat dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu adalah kondisi aliran turbulen. Kalau Anda naik pesawat, ya, itu terasa ada turbulensi, ya, hidup, gitu, ya. Itu akibat pressure yang berubah dalam waktu yang sangat singkat, ya. Nah, itu nature turbulen. Jadi sebetulnya turbulen ini adalah satu keadaan yang nyata memang. Sulit kita menemukan aliran laminar sebetulnya, ya. Betapapun bilangan Reynolds number kecilnya, pasti gangguan itu selalu ada, ya. Betapapun kondisi Anda nyamannya kondisi Anda, tetapi gangguan itu selalu ada, ya enggak? Ya enggak? Betul Pak. Ya, uang kos ya besar, tapi ada gangguan, ya enggak? Gandes, gimana? Ya enggak, nah, gitu. Jadi kita sebetulnya berhadapan atau deal dengan satu keadaan nyata ini, nyata real. Dalam tubuh kita darah itu kapasitasnya tinggi, alirannya sambernya rendah, tapi tetap turbulensi itu tetap ada, begitu, ya. Nah, tadi berkaitan dengan kompleksitasnya, tentu kompleksitasnya adalah akan dilihat dalam soal ini bahwa akan berkali-kali lipat tegangan itu akan terjadi melebihi aliran-aliran ideal. Kita berhitung dengan sebuah kondisi yang berfluktuasi, ya, itu memang rumit, ya. Nah, tapi nanti ada pendekatan-pendekatan termasuk dengan pendekatan statistik, ya. Nah, yang saya ingin bahas juga sebelum ya, ini halo, halo, bisa diikuti, ya. Ya, nah, bisa dilihat nanti kompleksitasnya. Elita bertanya, halo Elita. Iya Pak. Bisa tolong diulang
Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Bisa diulang? Iya, saya putus-putus. Putus-putus. Iya, Pak. Eh, ini adalah pertanyaan Elita ya. Elita, coba kamu menanyakan tentang ini kan? Halo? Iya Pak. Halo Elita. Ya, oke. Nah, Mbak semua perhatikan, ini ada pertanyaan yang bagus dari Elita ya, berkaitan dengan pertanyaan yang terdahulu. Apa itu? Apakah aliran turbulen ini menjadikan aliran ini menjadi rumit gitu ya, kompleks ya? Coba Anda bisa menilainya dengan kita coba melihat pendekatan ini ya. Jadi coba bisa dijelaskan pertanyaan kamu, Elita. Iya Pak, jadi yang saya bingungkan itu adalah kenapa kalau misalnya dikatakan UBAR itu adalah time average, kenapa time intervalnya harus lebih panjang dari fluktuasi yang paling lama, tapi harus lebih pendek daripada unsteadiness pada average velocity. Kalau misalnya kondisi tersebut tidak terpenuhi, hubungannya apa dengan gelombangnya Pak? Dengan alirannya Pak? Dan kalau terpenuhi, ada apa dengan alirannya? Demikian. Coba agar semua bisa mengikuti ini, bisa dimengerti nggak pertanyaannya, atau ada hubungannya dengan tadi average velocity ya. Gambarkan lagi ya tentang aliran turbulen tadi ya. Ini kalau saya tinjau di sebuah titik, di titik A ya, titik A nih, ini aliran ya, flow ke sana ya. Oke. Ya. Yes. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, ya, kecepatan di titik A tersebut, ini adalah waktu, ya, waktu, ya. Kecepatan di titik A, ya. Nah, setiap saat dalam ukuran milidetik, ya, ini kecepatan ini berfluktuasi, berubah-ubah, ya. Semua bisa ngikutin? Iya. Ya, tadi gambar yang ini, gambar aliran yang ini, ya. Ini saya ambil di sebuah titik A di sini di medan aliran Sandet, ya, medan aliran turbulen, ya. Ini kan dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian grafik yang ini adalah menggambarkan perubahan di titik A. Menggambarkan kecepatan perubahan di titik A. Bisa dibedakan dengan yang di atas gambarnya. Gambar 1 dan gambar 2. Bisa dibedakan? Iya, beda Pak. Ya, gambar 1 memperlihatkan medan aliran. Jadi lapisan aliran itu saling memotong satu dengan yang lain. Ya, kalau adalah
ke kanan ini ada disebut dengan X jaraknya, ya. Kalau di bawah adalah T, ya, sumbunya, ya. Nah, saya ambil gambar yang di atas gambar 1 ini adalah sebuah titik di medan aliran yang disebut dengan titik A. Nah, saya ukur kecepatan di titik A tersebut. Kemudian saya buatkan grafik. Jadilah grafik 2, ya. Nah, kecepatan di titik 2 itu saya ukur dari waktu ke waktu. Jadi fungsi dari T. Ya. Tersebut berfluktuasi secara cepat. Baik. Nah, persoalan adalah kita harus bisa memperkirakan kecepatan lokal, ya, kecepatan sesaat pada medan alirannya. Nah, dalam aliran turbulen, kecepatan itu berfluktuasi, ya. Nah, bagaimana kita bisa memperkirakan kecepatan itu? Karena persoalan buat engineering, ya, salah satunya adalah gesekan, ya. Artinya tegangan geser itu kita harus cari. Nah, tegangan geser itu adalah viskositas dikali regangannya. Regangan itu adalah perubahan kecepatan, ya. Nah, artinya untuk mendapatkan tegangan kita harus bisa melihat apa? Melihat distribusi kecepatan, ya. Kita harus bisa memperkirakan U atau kecepatan di medan aliran. Ngerti persoalannya? Bisa? Halo? Halo? Putus ya? Gandes? Putus-putus, tapi gambarnya terlihat. Halo, siapa yang bisa menangkap jelas? Pak Gun-Gun? Masih Jelas Pak. kalau saya Pak, Jelas suaranya. Pak, jelas Pak. Suaranya jelas Pak. Ya. Jelas, Coba. jelas. Jadi saya ulangin persoalannya adalah karena kita sebagai engineer kita harus bisa memperkirakan apa efek aliran fluida terhadap alat. Efek itu adalah salah satunya berupa gesekan, ya. Gesekan kita bisa peroleh dengan kita mengetahui tegangan geser. Bisa diikuti? Bisa Pak. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui tegangan geser, kita harus mengetahui medan aliran, yaitu distribusi kecepatan. Seperti yang terlihat pada rumus ini, ya. Atau sama dengan mu do U per do Y. Jadi persoalannya untuk mendapatkan geseran, kita harus mendapatkan kecepatan lokal di setiap titik di medan aliran, ya, yaitu U. Nah, dalam aliran turbulen, U itu akan sangat sulit memprediksi karena dia selalu berubah secara cepat dalam ukuran waktu milisecond, ya. Di sini terlihat persoalannya, ya. Jadi yang sulit di aliran turbulen adalah memperkirakan, ya, kecepatan aliran di medan aliran. Bisa ditangkap. Jadi persoalan sekarang menentukan U pada setiap titik di medan aliran, ya. Nah, contohnya A, ya, di titik A. Berapa kecepatan di titik A pada aliran turbulen ini? Ya. Oke. Bisa diikutin? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya. Ya Pak. Jelas Pak. Kita kembali ke grafik, ya. Nah, kecepatan di titik A ini berfluktuasi sedemikian rupa seperti diperlihatkan di grafik. Lalu bagaimana kita memperkirakannya? Nah, kita gunakanlah pendekatan statistik, ya. Jadi grafik ini kita coba, ya, gunakan statistik untuk memperkirakan kecepatan lokal di titik A yang bisa diwakilinya, ya. Nah, lalu saya buat fluktuasi ini dalam sebuah kecepatan yang disebut dengan kecepatan rata-rata.
kecepatan rata-rata atau VA rata-rata. Ya. Nah, VA ini adalah tidak menggambarkan kecepatan aliran turbulen, dia adalah menggambarkan kecepatan aliran rata-rata ya yang kita dapatkan dari sini ya, yang ditanyakan sama Elita ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kenapa kita harus mencari kecepatan rata-rata? Karena untuk memperkirakan kecepatan aliran turbulen ini, kita gunakan metode statistik, yaitu adalah dengan kita mendekomposisi ya, atau menguraikan kecepatan aliran turbulen itu ya, didekomposisi dalam berupa kecepatan rata-rata dan kecepatan fluktuasinya. Ya. Jadi tadi kecepatan di titik A, kecepatan bulan di titik A, itu kita bisa wakili dengan kecepatan rata-rata di titik A, ditambah dengan kecepatan fluktuasi di titik A. Atau V bar plus V aksen. Apa itu V aksen? V aksen itu yang ini. Nah, yang ini V aksen. Ini V aksen. V aksen itu adalah tadi ya selisih antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaatnya. Itu adalah fluktuasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Jadi, Pak, kalau untuk penyelesaian, kecepatan yang dipakai kecepatan yang mana, Pak? Kecepatannya akan dipakai adalah kecepatan A, ya, kecepatan VA. Kecepatan totalnya gitu ya, Pak? Hasil jumlah rata-rata sama fluktuasi. Yaitu kecepatan realnya, kecepatan pada aliran turbulennya, ya. Hanya saja kita akali untuk mendapatkan kecepatan itu, ya, kita uraikan dalam dua komponen, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan fluktuasinya. Jadi tetap yang dicari adalah kecepatan, sebetulnya bukan kecepatan total, ya, kecepatan di titik A itu, ya, VA itu. Ya, betul. Nah, itu yang ditanyakan sama Elita, ya. Jadi di sini, ya, kamu lihat, ya, itu ada untuk mencari kecepatan rata-rata secara statistik adalah kita bisa nyatakan dengan hubungan ini. Jadi kecepatan rata-rata itu sama dengan 1/T integral interval waktu dari T0 sampai T0 tambah T. Kemudian integralnya apa? Kecepatan ya, variasi kecepatan ini, variasi kecepatan terhadap waktu dikali delta T-nya, dt-nya, ya. Jadi di sini adalah U fungsi waktu, ya. Juga U sebetulnya dalam medan aliran fungsi X, Y, Z juga, ya. Jadi ini adalah untuk mewakili seluruh medan aliran. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana tadi kamu rentang waktunya itu tadi, ya? Selama apa? Kan kita bagi dengan waktu, ya. Nah, di sini dibilang, ya, bahwa T0 itu adalah tadi, ya, atau rentang intervalnya tadi, T-nya tadi, itu adalah sesuatu waktu yang, ya, tidak adalah lebih besar dari, ya, lebih besar dari apa itu, the longest fluctuation di sini, ya, the longest fluctuation. Nah, jadi gini, kembali ke aliran turbulen. Nah, di dalam aliran turbulen ini sebetulnya kita bisa lihat aliran turbulen ini, ya, saya kembali ke gambar di atas saja. Ini aliran ini sebetulnya mengacak, ya.
dia akan terbentuk yang namanya pusaran-pusaran atau eddies namanya, ya, eddies. Nah, eddies ini itu berfluktuasi secara berbeda-beda. Nah, eddies yang besar, ya, fluktuasinya adalah kurang daripada yang eddies yang kecil, olakan yang kecil, ya. Artinya frekuensi olakan yang besar itu lebih besar daripada yang lebih kecil daripada yang eddies-nya. Ini small eddies, ya. Ini saya bilang small eddies, ya. Eddies, ya. Ini large, maaf numpuk nih, large eddies. Eddies itu olakan, ya. Large eddies, ya. Nah, yang dimaksud longest fluctuation ini adalah, ya, fluktuasi pada olakan yang besar, yaitu large eddies, ya, gitu. Jadi intervalnya waktu itu adalah waktu yang lebih besar daripada gerakan eddies, kalau waktu gerakan eddies, ya, eddies large eddies tadi, ya. Nah, kalau small eddies itu perubahannya sangat cepat, ya, fluktuasinya sangat tinggi, ya. Oke. Nah tadi, ya, jadi interval, kan kita bicarakan tentang waktunya, ya, interval waktu, yaitu T besar ini, ya, T besar yang ini kan, T besar ini, ya. Nah, T besar ini waktunya lebih besar daripada waktu yang diperlukan oleh sebuah partikel fluida untuk mengalami pusaran pada pusaran yang besar atau large eddies, ya. Eddies itu kan begini, ya, ya enggak, begini, ya, ya enggak, begini, Ya, eddies itu, ya. Nah, itu kan untuk menjalankan satu vortex, satu putaran itu kan perlu waktu, ya enggak? Ya, Pak. Nah, itu waktunya itu adalah yang disebut dengan longest fluctuation, ya. Jadi kita tidak mengambil waktu yang small eddies tadi, ya, tapi yang large eddies. Oke. Nah, kemudian tapi jauh lebih kecil daripada unsteadiness average velocity. Nah, average velocity ini adalah ini, ya, ini. Nah, ini kebetulan, ya, average velocity-nya konstan nih, ya. Nah, ada satu aliran di mana average velocity-nya dia juga berubah, ya, gitu. Nah, yang dimaksud lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ini adalah ini nih. Nah, jadi interval antara dari periode saat di mana si average velocity ini berubah secara secara berulang ini, ya, secara berulang. Itu ini adalah yang disebut dengan tadi unsteadiness of average velocity, ya. Jadi ada aliran di mana average velocity-nya adalah konstan menurut waktu, tapi ada juga aliran di mana, ya, average velocity-nya itu berubah menurut waktu, ya. Contohnya apa? Contohnya aliran melewati sebuah objek, ya, dari sebuah objek ini, ya. Ini ada pusaran, ya, pusaran di setiap titik ini akan berubah-ubah. Dia kecepatan rata-ratanya
dia tidak konstan kecepatan rata-ratanya di sebuah titik, ya, PA-nya, ya, dia akan berubah, ya, ada unsteadiness, ya, tapi ini tetap adalah kecepatan rata-rata. Nah, yang dimaksud tadi adalah jauh lebih kecil daripada waktu unsteadiness. Itu adalah waktu antara interval di aliran rata-rata di sini, ya, itu. Nah, oke, memang ini cukup rumit lah, ya. Ini memang perlu imajinasi yang cukup. Nanti harus banyak latihan lah, ya. Oke. Jika Elita, gimana? Kamu bisa ada bayangan nggak dengan pertanyaan kamu tadi? Berarti dia time intervalnya di antara di antara fluktuasi paling besar dan unsteadiness average velocity gitu kan Pak, berarti maksudnya berarti di antara dua gelombang sinusoidalnya average velocity yang tadi itu ya, berarti gitu Pak. Betul. Jadi itu jauh lebih kecil, ya. Jadi artinya interval tadi memang sangat kecil, tapi tidak sangat kecil atau lebih besar daripada waktu yang diperlukan untuk longest fluctuation. Longest fluctuation itu biasanya ada pada fluktuasi pada daerah large eddies atau pusaran viskos, pusaran turbulen yang besar, ya. Kalau dalam pipa itu adalah di tengah-tengah biasanya. Dalam pipa itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu biasanya large eddies, ya, di sini pusaran-pusaran besar. Kemudian dekat pipa, dekat dinding itu small eddies, ya, eddiesnya kecil, ya. Oke, Elita gimana? Mudah-mudahan Iya, ada sedikit, ya. sudah cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, emang ini juga membuat otak kita turbulen ini memang, ya, aliran turbulen ini, ya. Betul, Pak. Ya, ya. Oke, ya. Ini memang ada istilah-istilah seperti large eddies, small eddies, gitu ya. Ini memang perlu tafakur lagi, perlu kita istighfar terus untuk dibukakan otak kita biar lebih memahaminya, lebih kliknya lebih cepat, ya. Ya enggak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Oh, tapi ini direkamkan, ya? Oke. Oke. Oke, saya keluar dulu ya, saya admit dulu ya. Oke, saya sudah admit all, tapi masih gantung Muhammad Ridwan sama Bagus Pratama, masih belum bisa masuk. Oke. Iya, Pak. Selamat datang yang lain. Iya, soalnya tadi putus, Pak, maaf. Jaringannya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi itu tadi tentang konsep turbulen, yaitu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan untuk memperkirakan aliran turbulen, ya. Itu dengan tadi kita mendekomposisi atau menguraikan, ya, properties atau variabel aliran itu dalam variabel aliran rata-rata dan variabel fluktuasi. Nah, nanti mungkin dalam CSD mungkin bisa bisa dibantu nanti, ya. Nanti suku fluktuasi itu yang disebut dengan yang menyebabkan energi, sebagai energi itu dikonversi menjadi energi kinetik turbulen, ya.
Jadi kalau sebuah benda memiliki kecepatan, itu akan ada energi kinetik, ya. Nah, begitu juga setelah didekomposisi tadi, jadi ada energi kecepatan aliran rata-rata sama energi kecepatan fluktuasi atau yang disebut dengan energi kinetik. Nanti kan Mas Edo akan jelaskan ya dari hasil simulasinya. Nah, kemudian ada parameter penting yang disebut dengan sifat disipasi. Jadi tetap pada koridor saya ini lagi ya, saya tambahkan lagi. Atau saya balik dulu ke itu deh, ke soal dulu deh, ya soal dulu. Oke. Nah, dalam soal ini ada berkaitan dengan apa yang disebut dengan viscous sublayer, ya, viscous sublayer. Nah, kalau kita kembali kepada simulasi kita dulu, katakanlah aliran dalam sebuah plat, ya. Sorry. Aliran dalam sebuah plat, ya, itu ada aliran masuk, kemudian akibat retardasi sifat viskosnya terbentuklah yang disebut dengan boundary layer, ya, boundary layer. Nah, di boundary layer ini bagian depan itu kita bisa bagi 3 bagian, jadi zona bagian depan ini efek viskos masih dominan, maka aliran masih laminer, ya. Kemudian di sini sudah mulai ada fluktuasi sedikit, ya. Ini masih laminer, ya. Ini namanya apa yang tadi? Transisi. Nah, pada di belakang ini kalau aliran seperti ini ya, bilangan Reynolds itu adalah ini X, ngitungnya adalah kecepatan lokal, ya, dikali X-nya per mu-nya, ya. Jadi artinya semakin ke sana RE semakin besar, ya. Ya, semakin ke arah downstream atau ke arah hulunya, hilir, ya. Nah, karena Reynolds number di sini sudah besar, ya, maka cenderung daerah sini adalah turbulen, ya. Oke, ini turbulen, ini lapisan batas turbulen. Nah, namun pada dekat dinding, dia tetap aliran itu viskos masih lebih dominan di sini, ya. Viskos masih dominan. Ini yang disebut dengan namanya viscous sublayer, ya. Ini sangat tipis ini, ya. Ini sangat tipis. Namun apabila kita bisa menentukan, ya, karena gesekan ini terjadi pada ini, kita bisa menentukan viscous sublayer ini, maka kita bisa menentukan tegangan geser, ya, tegangan geser. Ya, paham apa yang disebut dengan viscous sublayer? Jadi adalah sebuah lapisan tipis di dekat dinding pada aliran turbulen, ya, yang masih bersifat viskos, artinya turbulensinya minimal, ya, karena disitulah nanti energi kinetik itu, turbulensi itu
disipasikan atau dihilangkan atau bukan dimusnahkan ya, tapi dikonversi menjadi energi panas ya, energi di sini, energi turbulen itu. Oke, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Ah, bisa. oke, oke, bisa mengerti sekarang tentang apa itu viscose sublayer. Bisa, Pak. Oke, jadi pertanyaan dalam soal ini, kalau ada sebuah aliran dalam pipa, ya diketahui debitnya, ya, kemudian diketahui dimensinya, ya sifat fluidanya, dan kemudian jatuh tekanannya diketahui, coba perkirakan, ya kira-kira berapa tebal sublayernya begitu. Karena di sublayer inilah gesekan itu terjadi yang mengakibatkan pressure drop tadi. Ngerti pertanyaannya? Jadi mencari ketebalan sublayernya gitu, Pak. Betul. Ya. Ini sebetulnya dibalik nih. Kita biasanya seorang engineer kita mencari jatuh tekanan, ya jatuh tekanan atau pressure drop. Yang selanjutnya kita bisa menghitung pompa, ya atau kompresor yang diperlukan untuk mengatasi geseran. Nah, sekarang dibalik, ya jatuh tekanan atau geseran diketahui, itu diperkirakan berapa sublayernya, gitu, ya, atau diperkirakan penyebab terjadinya gesekan, yaitu adalah ketebalan sublayernya. Oke, Pak Aryo, Pak Gun bisa menambahkan? Halo, iya Pak. Halo ya. Jadi ini aja Pak, hanya ingin menambahkan. Jadi secara prinsip kalau kita sudah memahami tentang lapisan geser ini Pak, jadi terbagi lapisan geser itu terbagi di dekat dinding dan juga di daerah aliran di mana di situ viskositas akibat geseran dinding sudah berkurang ya, atau kita menyebutnya dari literatur ini dengan viskositas turbulen begitu. Jadi kalau kita lanjutkan ke soal di bawah itu, memang untuk menyelesaikan beberapa parameter aliran yang lain itu, analisa viscose player ini penting Pak untuk kita mengetahui besarnya tegangan geser yang terjadi di dinding, karena itu nanti dipakai untuk kaitannya terhadap pressure drop yang terjadi. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, ya, ya, ya. Jadi sebagai seorang engineer, kita sebetulnya kepentingan kita hanya ingin mendapatkan apa efek aliran turbulen itu terhadap alat kita, yang dalam hal ini adalah pipa, ya. Jadi apa efeknya? Jadi kalau umpamanya nanti juga katakanlah kalau ada efeknya dalam pipa, pada pipa itu menyebabkan gesekan. Nah, gesekan ini akan mengurangi energi aliran, nah sehingga harus ditambahkan energi aliran ini dengan pompa, begitu ya. Nah, namun untuk sampai ke sana, untuk parameter engineering tadi, yaitu jatuh tekanan atau geseran tadi, kita harus ya bisa mendapatkan parameter-parameter dasar yang dengan itu kita bisa menghitung parameter engineeringnya, ya. Nah, seperti dalam soal ini, ya. Ini kita lihat nih. Mungkin apa? Kita lihat rumus ya, yang di bawah ini. Itu U bintang sama dengan tegangan geser dibagi densitasnya ya. Nah, di sini kecepatan atau U bintang itu adalah parameter dasar aliran, ya, yaitu kecepatan frictional velocity, ya, kecepatan frictional velocity. Nah, kemudian tegangan geser itu adalah tegangan yang kita akan cari, gitu. Ya. Nah, karena soal ini
ya diketahui pressure drop-nya, maka tegangan geser itu ya sebagai akibat dari pressure drop-nya, maka kita bisa balik dari pressure drop, kita bisa mendapatkan tegangan geser. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kan hanya tambah kali bagi kurang ya. Oke, nah dengan diketahui tekanan geser, kita bisa mengetahui ya parameter dasar aliran di layer tadi, yaitu adalah frictional velocity atau U bintang tadi, ya kecepatan gesek tadi, yaitu adalah harga 0,255 ini tinggal dikalikan aja pakai rumus yang di atas, ya. Nah, berdasarkan hubungan antara tebal lapisan batas dengan kecepatan friksi tadi, kita bisa mendapatkan tebal sublayer di sini, ya. Begitu kira-kira. Ya, jadi kaitan antara tegangan antara pressure drop, kemudian dari pressure drop kita dapatkan tegangan geser, ya. Nah, dari tegangan geser kita mendapatkan kecepatan friksi, dari kecepatan friksi kita mendapatkan apa? Tebal. Ya. Ya. Begitu ya. Jadi ini dibalik nih ya, kita mendapatkan parameter makronya, yaitu adalah kita diketahui parameter makro pressure drop, kemudian kita melihat parameter mikronya, yaitu adalah tebal sublayer. Ya. Nah, sublayer ini sebenarnya biasanya bisa dicari kalau alatnya canggih itu dengan pengukuran, ya, dengan pengukuran. Nah, kalau Anda lihat di sini, untuk ukuran 10 in saja, pipanya itu viscose sublayernya sekitar 0,02 milimeter loh, ya. Bisa dibayangkan, ya. Begitu tipisnya. Dan disitulah yang terjadi geser-geseran sehingga terjadi pressure drop tadi, ya. Jadi dengan ini kamu bisa mengerti, ya, apa yang menyebabkan aliran itu butuh pompa dikarenakan jatuh tekanan, ya, jatuh tekanan karena ada geseran pada dindingnya, ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan mengenai properties yang lain mengenai center line velocity, kecepatan di tengah, ya, itu mudah ya, tinggal diikuti saja. Nah, yang coba bisa dilihat adalah yang C, ya, untuk melihat bagaimana ya situasi aliran turbulen ini dibandingkan dengan aliran yang laminer, ya, yang laminer. Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat dari hitung-hitungan, ya, ya, Anda ikutin saja hitungan ini, nggak sulit, ya. Anda bisa lihat bahwa tegangan geser yang terjadi pada aliran turbulen itu bisa sampai beribu-ribu kali lipat, yaitu adalah 1220 di sini. Ya. Ini betapa impact aliran turbulen ini sangat besar terhadap parameter engineeringnya, itu adalah geseran tadi. Ya. Nah, kalau geseran tadi proporsional dengan pressure drop-nya, tentu juga artinya aliran turbulen ini menyebabkan beribu kali lipat nilai jatuh tekanannya dibandingkan aliran laminer. Ya. Nah, itu mungkin poin-poin yang mungkin Anda harus maknai ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, mudah-mudahan diskusi ini Anda bisa mendapatkan sedikit paling tidak gambaran mengenai aliran turbulen tersebut ya. Pak, ingin bertanya Pak. Ya. Masalah sublayer Pak ya. Untuk masalah sublayer itu ketebalan atau tipisnya itu kan dia kan pasti mempengaruhi gaya gesek yang terjadi pada suatu aliran Pak ya. Betul. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk mengurangi sublayer itu Pak? Bisa nggak Pak? Ya. Untuk menentukan lagi sublayernya gitu Pak.
Oke, ya. Nah, untuk mengurangi tentu saja kita harus kembali ke rumusan datar ya. Rumusan datar yaitu adalah tadi viskositas ya dikali regangannya Baik, Pak. ya. Nah, untuk mengurangi geseran ya tentu ya ini adalah kita harus mengurangi tadi apa namanya regangannya. Jadi artinya gradien pada sublayer itu harus dikurangi. Ya, harus dikurangi gradiennya. Ya. Iya, Pak. Mungkin ini Pak. Nah, oke. Ya, Nah, gimana Pak? Ya, ini tadi mungkin yang tadi di sublayer itu ya, prinsipnya tadi itu mungkin yang pertama itu fisika fenomenanya. Ini kan persamaannya jelas. Jadi tadi viskositas dengan gradien itu ya. Nah, gradien itu yang barangkali dikendalikan supaya energi yang terjadi di situ itu tidak terjadi tadi meningkatnya tegangan, juga tadi perubahan energi ya, yang tadi fenomena-fenomena tadi misalkan disipasi segala macam itu sebetulnya akibat dari tadi itu, karena tegangan gesernya terlalu tinggi maka terjadi itu. Jadi kalau dari persamaan ini simple, jadi tinggal bagaimana mengendalikan gradien kecepatan atau viskositas, termasuk di sini juga nanti viskositasnya kan termasuk viskositas akibat turbulen itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kendalinya tadi fenomena fisikanya diidentifikasi dulu daerah-daerah mana yang menyebabkan terjadi tegangan yang dominan akibat apa, itu yang dikendalikan bagaimana untuk ngatur salah satunya di sini gradiennya atau viskositasnya. Mungkin itu tambahannya berarti kira-kira pertama kita memahami dari satu aliran itu fenomena fisikanya apa aja yang terjadi di zona-zona tertentu hingga itu yang dikendalikan untuk menekan rugi-rugi aliran gitu. Kira-kira itu mungkin tambahannya, Pak. Oke, kalau ini saya buat ini ya. Ini saya buat dua profil kecepatan. Satu adalah aliran laminer, satu adalah aliran yang turbulen. Ya. Ini laminer, ini turbulen satunya. Ya. Iya, Pak. Oke. Bisa dibayangkan ya. Oke. Profilnya berbeda ya. Oke. Iya, Pak. Nah, prinsip tegangan geser itu adalah proporsional ya atau sama dengan viskositasnya dikali regangan ya pada dinding. Jangan lupa ini pada dinding ya, pada dinding ini ya, pada dinding, pada wall. Ya, jadi daerah sini nih. Ya, daerah sini. Oke. Nah, ini adalah do U per do Y itu adalah delta U per delta Y. Ya, delta Y. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, pada aliran turbulen kamu lihat gradien kecepatannya itu lebih tinggi ini. Tinggi. Ya, lebih besar. Ya. Lebih besar. Ya, kamu lihat ya, kamu bayangkan. Sama seperti dulu belajar gradien di matematika ya, sehingga menyebabkan geser yang tinggi. Ya enggak? Oke, itu kita bandingkan antara laminar sama turbulen. Oke. Nah, sekarang kamu bagus pertanyaan mengenai tadi viskos sublayer tadi, ya. Viskos sublayer. Ini boundary layer-nya, ini sublayernya, ya. Sublayernya. Sublayernya ya. Sublayernya. Nah, gesekan terjadi pada sini. Ini regangan ini adalah terjadi pada sini, ya. Jadi profilnya seperti ini. Profilnya. Jadi untuk mengurangi gesekan tentu di sublayer ini regangan harus diperkecil, ya enggak? Iya benar, Pak. Ya, diperkecil. Nah, pada aliran turbulen, ya, ketebalan sublayer ini akan sangat tergantung pada viskositas, pada turbulensi alirannya, ya, di mainstream di sini. Ya, karena apa?
karena di sini akan diberikan energi turbulen dari aliran utama kepada dinding tadi, ya. Iya, iya. Nah, Anda lihat bahwa semakin intensif turbulensinya, maka semakin tip makin curam ya gradiennya di sini. Nah, jadi artinya apa? Artinya turbulensi ini akan menambah tegangan geser atau geseran-geseran itu akan menjadi besar karena disuplai energinya oleh energi turbulensi. Ya. Jadi kalau dilihat bahwa ada yang disebut dengan kalau dalam aliran turbulen ini mu-nya itu ada mu fluidanya sendiri, ya, mu fluidanya tambah dengan mu turbulensinya, ya. Nah, Anda lihat bahwa ada viskositas yang seolah-olah dibangkitkan oleh aliran turbulen tadi, itu yang mengkontribusikan terhadap besarnya tegangan geser di sini, ya. Nah, itu tadi kita lihat efeknya pada sublayer tadi di sini, ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi jelas mungkin prakteknya adalah mengurangi turbulensi, yaitu dengan katakanlah ada macam-macam, ya. Anda pakai material tertentu, ya, atau Anda untuk tadi agar gradiennya kecil, tadi Anda melapisi dinding itu dengan yang lebih halus, gitu ya, sehingga gradien kecepatannya tidak besar, ya, atau dengan material fluidnya sendiri dikasih sesuatu yang bisa meredam tadi, ya, viskositas turbulensinya, ya. Jadi kalau mu-nya kecil, ini geseran akan kecil. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, bisa dari materialnya fluidanya ditambah dengan campuran tertentu atau dindingnya dibuat lebih halus. Ya, itu mudahnya kira-kira. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nah, sekarang sudah hampir 2:30 ini. Mungkin Bang Edo mau share sedikit mengenai simulasi, ya. Nah, tapi sebelum itu, ini, saya mau kasih info dulu mengenai apa yang kamu harus kerjakan dalam 1 minggu ini, ya, Gandes, dan semua perhatikan baik-baik, ya. Halo? Iya, Pak, baik, Pak. Nah, saya stop, ya, Bang Edo harap disiapkan ya hasil simulasinya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di wiki ini kamu lihat ada di main page, ya, di main page itu ada soal jawab mekanika fluida, ya. Itu sementara ada 6 soal di sini, ya. Sementara ini ada 6 soal. Apa yang harus kamu lakukan itu adalah kamu semua harus berkontribusi di dalam diskusi setiap soal jawab ini. Kemudian kamu juga menambahkan atau mengedit secara bareng-bareng penjelasan soal dan rangkuman diskusinya. Contohnya seperti ini. Saya sudah melihat ada beberapa yang sudah aktif, ya. Nah, ini ada diskusinya. Jadi tugas kamu 1 minggu ini masuk ke semua soal jawab, kamu lakukan diskusi, ya. Oke, seperti ini, kamu lakukan diskusi. Nah, setelah diskusi, kamu baca diskusi, kamu masuk ke page-nya. Pertama, kamu lakukan pemahaman soal dengan menerjemahkan di sini, ya. Nah, mungkin teman lain ada yang sudah menerjemahkan, mungkin bahasanya agak membingungkan, kamu bisa perbaiki, ya.
karena sifat wiki seperti itu. Itu mengedit bareng-bareng, ibarat sebuah buku yang kita tulis sama-sama, ya. Kemudian di bawah ini ada catatan diskusi. Kamu isi, ya, hasil diskusinya. Nah, saya akan melihat kontribusi setiap orang yang aktif dan tidak aktif di sini, ya. Nah, ini dilakukan untuk semua soal, ya. Nah, minggu ini kamu udah mulai nyicil untuk tadi berdiskusi untuk 6 soal ini, ya. Oke. Gandes, bisa dipahami untuk tugas 1 minggu ini? Nah. Ya, betul. Oke, good. Nah, ya. Jadi alhasil nanti satu kelas itu mempunyai dokumentasi hasil belajar bareng-bareng untuk setiap soal yang saya kasihkan yang saya beri di sini. Untuk sementara 6 soal dulu. Ya. Semua sudah jelas? Yang lain sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, saya akan selalu monitor, insya Allah, ya. Nah, tolong juga untuk memudahkan saya, updatean Anda seperti saran ketua kelas juga, tolong diinfokan di WA, ya. Ya, umpamanya itu tadi Gandes, ya, memberikan kontribusi. Nah, coba nggak apa-apa, jangan malu-malu, sampaikan di WA, ya. Oke. Ya, maksimal kamu. Ya, mulai hari ini kamu go through, ya, kamu masuk ke semua soal, kamu ikut diskusi, kamu kontribusi terhadap wiki page-nya, ya. Jelas? Elita jelas? Elita gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Elita, kamu harus encourage teman-teman yang lain juga ya, bantu Gandes ya. Siap, Pak. Bagus. Ya. Nah, yang lain jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu jawab. Kita ini lagi belajar, ya. Apa? Kita lagi Belajar, Pak. Belajar, Pak. Nah, belajar itu sebuah kegiatan yang sangat mulia, ya. Kamu niatkan betul-betul mendapatkan ilmu, ya. Ya enggak. Itulah kira-kira ya. Nah, saya kira mungkin waktunya ada mepet juga. Mungkin saya berharap Bang Edo bisa ngasih gambaran sedikit tentang simulasi aliran turbulen. Nanti kamu juga bisa memperjelas diskusi. Kamu lakukan juga simulasi aliran turbulennya ya, seperti Bang Edo ya. Insya Allah, Pak. Baik, Pak. Ya, baik Bang Edo. Silakan dimulai Bang Edo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Karena waktu sudah mepet dan saya sudah menyiapkan hasil simulasi, jadi saya langsung memberikan bagaimana hasil simulasi dan saya akan membandingkan bagaimana perbedaan antara simulasi laminar dan turbulen ya, sebagai gambaran teman-teman semua. Jadi, tapi singkat aja ya, sebentar. Ini saya share screen dulu, teman-teman sudah terlihat semuanya. Sekarang saya sedang di Paraview. Sudah, Bang. Sudah ya. Ini. Jadi saya sebenarnya saya melakukan 2 running. Running pertama itu dengan kasus kedua itu dengan kasus turbulen, kemudian kedua hasil running ini saya gabungkan dalam satu Paraview gitu ya. Jadi dalam satu Paraview itu kita bisa membuka beberapa hasil simulasi ya. Jadi ini pertama kita akan kembali dulu melihat bagaimana sih perbedaan kalau kita lihat dari kontur warna, dari apa namanya, dari visualisasi kecepatannya itu bagaimana kita melihat perbedaannya antara laminar dan turbulen. Sebenarnya teman-teman cukup bisa melihat di sini. Ini adalah
Ini adalah, nah ini teman-teman semua, karena ini, nah ini adalah hasil simulasi laminar ya. Jadi dengan fluida yang sama propertiesnya, ke densitas dan densitas dan dinamik viskositas yang sama ya, itu dia akan menghasilkan distribusi kecepatan yang berbeda. Kalau kita lihat teman-teman, ini setelah aliran laminar, setelah dia memasuki fully develop ya. Nah, bagaimana jika kita bandingkan dengan aliran turbulen ya? Seperti ini. Maaf, ini saya nah, lihat teman-teman semua, kita bisa dapat satu hal bahwa tampak sekali terlihat kalau aliran laminar itu apa ya istilahnya ya, velocity profile-nya itu lebih terlihat ya, lebih terlihat apa sih gradiennya, bukan gradien gimana ya, profilnya itu perubahannya itu cukup terlihat ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa kalau di aliran turbulen itu, ini yang saya lihat yang tadi barusan dibahas ya, bahwa lapisan yang dimana itu masih terdapat efek viskos. Maksudnya efek viskos dari dinding itu lebih tipis, bahkan tipis banget ya. Yang kalau kita bisa di sini mungkin ini sangat tipis ya, yang dimana di daerah ini tuh aliran sublayer tadi ya, viskos sublayer ya tadi ya kalau saya. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke aliran laminar ya, jadi kalau kita bisa lihat ini dia istilahnya lebih apa ya, aliran di mana daerah pengaruh terhadap tegangan dinding itu lebih tipis di sini ya, di aliran turbulen itu. Karena memang kan inersia dari lebih dominan ya dibanding viskosnya. Jadi kalau bisa kita lihat, semoga teman-teman lihat gambaran ya. Ini kalau misalnya, nah seperti itu ya. Kalau di laminar, dia efek viskosnya lebih dari efek viskos geseran terhadap dindingnya lebih ini ya, lebih terlihat ya secara kontur. Nah, terus kalau kita plot, bagaimana sih dibandingkan, misalnya kita plot antara kecepatan di aliran laminar dan di aliran turbulen itu. Ini saya plot dalam sebentar. Nah ini. Nah, ini kalau misalnya kita plot kecepatan. Teman-teman sudah terlihat jelas grafiknya ya. Jadi ini saya plot di dalam satu titik yang sama, yaitu titik X sama dengan 1,95 ya. Di titik X dekat dengan titik keluar, supaya kita pastikan bahwa itu sudah full develop. Jadi dalam satu titik yang sama, kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Dan ini mungkin profil ini sama ya seperti yang ada di PageWiki ya. Kalau kita lihat yang ini, yang warnanya coklat ini adalah grafik distribusi kecepatan laminar ya. Terlihat ya. Sedangkan kalau yang biru ini adalah distribusi kecepatan turbulen. Ini sebenarnya saya buat jadi dimensional ya. Jadi ini sebenarnya adalah nilai kecepatan di tiap titik. Di titik maksudnya ini kan sumbu Y ini adalah perbandingan antara kecepatan di titik itu terhadap kecepatan di titik masuk atau inlet. Gitu ya. Kebayang nggak? Maksudnya U per UIN. Gitu. Jadi supaya biar kita bisa melihat perbedaannya. Kita bikin normalisasi, kita bikin dia dimensional. Karena kalau misalnya kita hanya melihat kecepatannya aja, itu sangat susah untuk dibedakan gitu. Yang satu ini kan kecepatan turbulen itu kan 1 meter per second. Sedangkan kalau yang laminar kan 0,01. Jadi kalau kita bandingin grafik susah kalau misalnya kita nggak dinormalisasi. Jadi caranya biar terlihat perbedaannya itu kita normalisasi, yaitu kecepatan di titik itu dibagi dengan kecepatan inlet gitu ya. Atau kecepatan kecepatan inlet itu kecepatan rata-rata ya, sorry ya. Masih gitu. Kalau di boundary condition kan kita bikin kecepatannya itu inlet itu seragam. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi memang apa yang teman-teman lihat di buku Munson itu ketika kita simulasikan ternyata memang terlihat gitu loh, perbedaannya cukup signifikan. Yang saya tahu bahwa ya memang terlihat di sini ya.
Ya, kalau teman-teman di buku Munson mungkin, nah disinilah mungkin daerah di mana dia itu dekat dinding ya. Ini kan sebenarnya di grafik ini di sumbu X ini sebenarnya adalah plot dari arah vertikal pipa gitu ya. Di mana ini dinding pipa, kemudian tengah sini adalah di bagian tengah pipa, kemudian di sini dia kembali ke dinding pipa ya. Kan ya, bisa dibayangin ya? Bisa, Pak. Bisa kebayang sama grafiknya, bisa ya? Ya, jadi seperti itu. Ini anggap aja kita ngeliat pipanya dalam arah vertikal gitu ya. Maksudnya pipanya kita puter, kita lihatnya dalam arah vertikal gitu ya. Nah gitu, jadi seperti itu ya. Tapi tetap ini pipanya pipa aliran horizontal gitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya di sini bahwa ini ada terlihat di sini aliran di mana efek viskos itu masih cukup dominan ya. Maksudnya efek viskos adalah gaya viskos terhadap dinding masih cukup dominan ya. Ya, kita bisa lihat. Nah, namun ketika dia sudah mulai menjauhi dinding, maka kita bisa lihat bahwa efek viskos ini sudah pengaruh gaya tegangan dinding itu sudah tidak lagi dominan, ya, sudah tidak lagi. Makanya di sini, makanya tadi saya sempat baca di wiki ya, ada yang bertanya apakah tegangan geser itu terjadi kan, apakah terdapat beberapa layer gitu loh. Dan memang benar dalam aliran turbulen itu memang kita bisa membagi dalam beberapa layer ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra gitu ya. Jadi ada yang layer yang namanya viscous sublayer, yang dimana efek viskos itu viskos gesekan terhadap dinding fluida itu masih cukup dominan. Semakin menjauh dia akan semakin berkurang ya, semakin berkurang tegangan geser dindingnya semakin berkurang. Yang berganti apa? Itu tegangan geser turbulen. Jadi ketika dia sudah menjauhi pipa, maka yang lebih dominannya menjadi tegangan geser turbulen, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu sih. Ini kalau kita lihat ya, jadi ini direkam ya, jadi bisa dibandingin juga antara ini dengan yang ada di Munson, yang ada di soal, ya. Maksud menjauhi pipa itu gimana, Bang? Oh ya, jadi gini, sorry, bukan menjauhi pipa, menjauhi dinding pipa. Terima kasih banyak atas pelurusannya. Maksudnya ini ya, ini kan dua ini nih. Ini kan dinding pipa, ini jadi gini loh. Ini grafik ini menunjukkan distribusi kecepatan terhadap penampang pipa pada satu titik X tertentu. Itu dulu ya poinnya. Nangkap nggak? Nangkap nggak? Ya, X itu diameter dari atas sampai bawah, benar. Terus gimana? Y itu kecepatan gitu loh. Kecepatan. Nah, kecepatan. Cuman gini, saya bikin normalisasi. Jadi kan tadi teman-teman lihat di soal ya di page wiki itu kan gini. Ada dua kasus. Ini page-nya kalau nggak salah sebentar. Mana page-nya? Di wiki itu kan ada dua kasus. Di mana dengan diameter pipa yang sama, kemudian dengan properti pipa yang sama, properti fluida yang sama, viskositasnya sama, kemudian densitasnya sama, maka yang mempengaruhi dia itu turbulen atau laminar pasti kecepatannya nggak, ya kan? Betul. Nah sekarang saya melakukan dua simulasi berbeda. Yang pertama simulasinya laminar dengan kecepatan 0,02, itu kecepatan inlet, kecepatan sisi masuk 0,02, ya. Yang satu lagi itu aliran simulasi turbulen dengan aliran di inletnya itu 1 meter per second. Nah, kalau misalnya saya bandingkan, misalnya saya bikin distribusinya ya, atau ini mungkin teman-teman bisa terbayang ya, ini kalau misalnya saya atur, sebentar, ini coba saya atur ya, ini kalau misalnya kecepatan tidak dinormalisasi, maka akan terlihat cukup jauh. Sebentar ini, maaf. Nah ini, sebentar ya, ini kalau misalnya ini saya hilangin, saya ganti dengan magnitude. Nah, lihat, kemudian di sini saya ubah jadi magnitude. Ini turbulen. Ya, teman-teman semua, kita bisa lihat cukup susah membedakannya. Kenapa? Karena yang laminar ini dibandingkan dengan turbulen itu kecepatannya jauh.
Yang turbulen itu kecepatannya sampai gimana? Ya, itu ya. Apa tuh? Oh ya. Ya, nangkep berarti sekarang ya. Karena aku kecepatan cuma beda dikit ya, nangkep. Gimana? Masih belum terjawab ya? Sorry, putus-putus. Udah kejawab ya? Punten putus-putus gimana? Maaf. Ya jadi gitu ya. Jadi kan kita ketika mensimulasikan di inlet itu kan kita anggap seragam ya, seragam semuanya sama gitu kan. Ya. Nah kemudian untuk itu dan tadi ketika misalnya saya plot ya, saya langsung membandingkan kecepatan yang tanpa dinormalisasi atau tanpa dibuat sebagai kecepatan dimensional tidak berdimensional atau saya normalisasi. Jadi benar-benar murni kecepatan yang ada di titik itu. Ketika saya bandingkan, sulit membandingkannya. Karena memang kalau kecepatan turbulen itu kan cepat bisa sampai 1 meter per second. Sedangkan kecepatan di laminar itu hanya 0,02. Jadi kalau misalnya kita plot tanpa dinormalisasi, jauh ya perbedaan kecepatannya. Ya. Yang satu yang bawah, yang mana ini? Nah, ini distribusi kecepatan turbulen, ini distribusi kecepatan laminar. Ya. Jadi seolah-olah yang laminar ini kayak cuman flat doang, kayak enggak ya karena memang permasalahan skala ini ya, skala nilai ya. Makanya jadi tujuannya saya bikin normalisasi. Jadi kecepatan dibagi dengan kecepatan di tiap titik dibagi dengan kecepatan inletnya gitu. Jadi saya bikin, makanya namanya itu tadi U per U inlet gitu. Nah, jadi ini saya ubah, saya bikin lagi jadi perbandingannya ya. Nah ini, itu. Kemudian ini saya bikin normalisasi. Nah, jadi lebih terlihat ya sekarang ya. Gitu. Paham ya maksud normalisasi ya? Gimana? Iya, jadi kecepatan dibagi dengan U inletnya gitu loh. Di tiap titik. Jadi misalnya ini di dekat dinding 0 dibagi U inlet. Terus di sini U-nya berapa dibagi U inlet. Gitu. Jadi memang semua distribusi kecepatan dibagi U inlet. Terus kita plot gitu. Tujuannya hanya untuk biar bisa terlihat perbandingan distribusi secara istilahnya. Ya gitulah. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman semua, masalah ini. Jadi ingat ya, jadi ketika kalian memplot, itu jangan kecepatannya doang, tapi kecepatannya sudah dinormalisasi. Gitu ya. Caranya gimana? Di sini. Ini coba saya. Ayo. Iya, Pak. Ada ini nggak? Ada tampilan untuk distribusi ini viskositasnya, viskositas laminar sama turbulen. Oh, kalau viskositas laminar sama turbulen kebetulan belum, Pak. Laminar konstan, propertisnya bedanya. Kalau yang viskositas turbulen bisa ditampilkan nggak? Kalau viskositas turbulen kebetulan belum, Pak. Karena Iya, karena dari hasil simulasi efek viskositas turbulen terhadap profil aliran. Iya, Pak. Kebetulan memang saya masih mencari-cari sih, Pak, cara menghitung tegangan viskositas turbulen. Karena kalau dari perhitungan CFD soft sendiri yang dikeluarkan masih berupa tekanan dan distribusi kecepatan, Pak. Saya juga masih mencari-cari bagaimana dari iya, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Ya, lanjutkan, Dok. Iya, Pak. Mohon maaf. Memang untuk mencari distribusi tegangan geser masih diusahakan, Pak. Ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak, Pak Indra. Nah, jadi ini yang mungkin bisa saya perlihatkan kepada teman-teman semua dari segi distribusi kecepatan ya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita juga bisa lihat kalau misalnya di aliran laminar itu ada
ada apa namanya? Ada parameter turbulen yang disebut dengan kinetik. Ya, mungkin ini parameternya disebutnya parameter kinetik. Ini karena skala ya, jadi agak tipis ya. Mohon maaf. Oh, mohon maaf, parameter epsilon ya. Ya, seperti ini ya. Ini parameter turbulen sebenarnya. Epsilon itu lebih ke apa ya epsilon itu. Nah, itu mungkin bahasan yang lebih dalam. Iya, Pak. Tampilkan ini kan sebelah kiri itu dinding ya, sebelah kanan itu dinding ya. Oh iya, Pak. Ini adalah yang disebut dengan laju disipasi aliran turbulen. Ya, ini hanya sekedar info saja ya, kalau usah bingung. Jadi ini menggambarkan bahwa bagaimana energi turbulen itu ya ditransfer atau diteruskan ke daerah dinding dengan bisa dilihat bahwa laju disipasi energi itu semakin besar ke dinding. Nah, ini terjadi pada lapisan sublayer tadi, ya. Disipasi energi itu terjadi pada lapisan sublayer. Diasosiasikan atau ya yang mengakibatkan adanya gesekan tadi, ya. Nah, jadi energi aliran tadi, ya, itu diserap oleh viskosnya di sublayer tadi, ya, sehingga energi tadi seolah-olah dilenyapkan atau yang didisipasikan, dihilangkan, sebetulnya nggak musnah sih, ya. Nah, terlihat dengan tingginya laju disipasi energi pada daerah dinding, ya. Kiri kanan itu tinggi itu disipasi energi, ya. Demikian, yang lain bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Itu kira-kira penjelasan grafik ini, ya. Iya, Pak. Ya, mungkin itu saja ya, Pak ya. Dan teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya? Terima kasih juga untuk Pak Indra yang sudah menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu epsilon dan laju disipasi. Ini 2D atau 3D, Bang? Bagaimana? Ini 2 dimensi atau 3 dimensi? Ini 2 dimensi. Ini 2 dimensi. Ini 2 dimensi. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Bang, jelasnya itu yang diupload di wiki ya, Bang ya? Iya. Ini bisa. Mungkin nanti apa namanya? Bagaimana Pak Indra? Ini ya mungkin ya Pak Indra yang teman-teman mekanik kelas fluida yang harus upload di wiki ya, Pak. Ya, nanti jadi untuk memperjelas diskusi, menambahkan narasi, elaborasi, pembahasan lebih mendalam lagi, gunakanlah simulasi CFD untuk sebagai bahan mempelajari lebih mendalam lagi tentang aliran baik laminer ataupun turbulen, ya. Jadi ini bisa dimasukkan pada wiki page, ya. Jadi, tapi saya berharap semua melakukan simulasi agar pada diskusi di wikinya itu lebih maksimal, ya. Jadi lakukan simulasi seperti yang video yang diberikan sama Bang Edo. Bang Edo mungkin bisa divideokan juga ya aliran turbulen ini, Bang Edo. Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah bisa, Pak. Nanti tolong semua lakukan simulasi ya sebelum membahas atau pada saat membahas ya PR-PR-nya ya. Karena dengan simulasi Anda secara visual Anda bisa lebih melihat ya. Gandes gimana Gandes? Soal yang nomor aliran turbulen itu di plat datar soal nomor 3 kalau nggak salah. Coba lihat soalnya. Coba sebentar. Sebentar saya lihat ya. Soal nomor 3, turbulen parallel plate. Soal nomor 3. Soal nomor 3, turbulen parallel plate. Coba saya ini dulu ya, saya share dulu ya.
Iya Pak, di share screen aja dulu. Ah, ah. Nah, yang ini ya, yang nomor 3 tuh ya. Yang nomor 3 tuh ya. Saya klik nomor 3. Yang ini nih, ya. Ini Anda bisa melihat laminar turbulen ini, ya. Ini Anda lihat ini viskositas turbulennya, ya. Ini yang berakibat pada tadi perubahan profil, perbedaan profil laminar sama turbulen. Anda lihat, ya. Nah, kemudian ini ada energi kinetik turbulensinya, kemudian ini adalah disipasi energinya tadi, ya. Nah, kita lihat ini berlangsung pada daerah Sablaya di sini, ya. Nah, ini disipasi ini. Oke. Betul, betul, betul. Tapi dengan narasi bahasa-bahasa Anda, pemikiran-pemikiran Anda ditambahkan di sini ya, untuk bisa lebih mendalami ya. Permisi Pak, saya Ini, Anda melihat ya, ada komen di sini, Anda terjemahkan yang ini ya, Anda terjemahkan yang ada di sini ya, Gandek, ya, Anda terjemahkan yang ada di sini. Kemudian nanti secara bersama-sama diskusikan, ada pemikiran-pemikiran kamu tulis di situ, ya, gitu. Nah, jadi tidak terbatas hanya di soalnya saja begitu, ya. Anda harus kembangkan, ya. Lihat teori-teorinya dan seterusnya, ya. Sehingga nanti diskusi atau tulisannya jadi lebih berkembang, maksudnya Gandes gitu, ya. Kan Anda kolaborasi secara rame-rame satu kelas nih, ya. Permisi Pak, mohon maaf Ya. potong. Saya izin ada kelas lagi Pak ya. Oke, nah saya kira kita juga sudah selesai nih Bang Edo. Iya. Terima kasih. Silakan. Nah. Oke, Gandes. Oke Bang. Iya, sama-sama. Terima Bang. Oke, Gandes atau teman-teman yang lain di kelas ada pertanyaan mengenai materi atau soal-soal atau PR tugasnya? Ya. Ya. Iya, iya. Dan narasinya juga narasi. Ya, namun saya perlu melihat ya pemikiran orisinal dari kamu semua ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tadi ya, bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan membangkitkan ya pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi nanti ya. Iya Pak. Ya, nah itu untuk membuat pertanyaan yang bagus tentu Anda harus punya modal, yaitu adalah Anda lakukan simulasi, Anda baca teori, ya pahami konsep-konsepnya, ya dan seterusnya, ya baca buku Monsonnya, ya dan seterusnya, ya. Baik, saya berharap semua aktif ya, sehingga ya insya Allah jadi belajarnya lebih enjoy ya, kalau semua aktif ya. Siapa? Siap. Baik, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kamu semua. Saya doakan kamu semoga lancar belajar, sehat semua kita ya. Amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.